terlambat. Jadi kita snack dulu jam 12 nih. Thank you to Indosec for having us. This is our second appearance in Indosec. Our last appearance was in 2019. Yeah. We are very happy that we are in the second stage here in Indosec. I believe I will speak in Bahasa Indonesia since most of you guys are Indonesians, so lebih enak kalau kita pakai Bahasa Indonesia aja ya, Bapak Ibu, biar nggak terlalu ngantuk. Baik, jadi pada saya Rio Sibuya, saya security consultant dari Tenable. Ya. Tenable itu software. Ya, jadi perusahaan yang menyediakan software untuk vulnerability management. Ya, kita perusahaannya based di US dan saya sebagai perwakilan Tenable di Indonesia. Saya security consultant, ada juga Pak Tommy sebagai country manager. Jadi kita berdua di Indonesia dibantu dengan distributor dan partner-partner kita. Ya. Oke, jadi mungkin kalau saya mulai. Ya. Jadi sekarang ini kita seperti kita tahu sudah banyak sekali jenis-jenis aplikasi, ya, jenis aset, ya, aplikasi mulai dari aplikasi yang mobile application, ya, kemudian juga ada yang aset-aset yang ada di on-premise, kemudian ada juga yang sudah pakai cloud, gitu ya. Sekarang lagi trendingnya semua pakai atau move ke cloud, gitu ya. Jadi kemudian juga ada aset-aset yang mungkin Bapak Ibu yang bergerak di bidang manufacturing atau oil and gas, gitu ya. Aset-aset seperti operational technology, OT, ya, yang menggunakan program technology control, PLC, ya, atau SCADA bahkan, itu juga sekarang ini menjadi ancaman, ya. Sering terjadi attack, ya, yang mengarah ke area-area OT. Ya, jadi jenis asetnya bertambah, ya, jenis-jenisnya jumlahnya juga bertambah. Jadi tugas kita perlu lebih besar lagi untuk maintain security dari semua jenis-jenis aset itu. Kemudian juga jenis attack-nya juga sekarang sudah berkembang, ya. Ya, jadi jenis-jenis attack-nya ini ada saya ambil beberapa contoh-contoh insiden-insiden serangan, ya, di global yang sudah terjadi, mulai dari mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan malware WannaCry, ya, Log4j, akhir tahun lalu itu 2021 kemarin itu booming sekali, ya, banyak sekali sistem yang juga menjadi korban, ya, karena rentan terhadap vulnerability Log4j, ya. Kemudian juga aplikasi web juga, ya, banyak serangan-serangan juga. Contohnya waktu itu ada Equifax juga, mereka nggak sadar kalau mereka punya aset yang ternyata mereka nggak tahu, gitu ya. Rupanya ada web subdomain mereka yang mereka nggak tahu dan itu punya vulnerability di sisi service webnya, ya. Kemudian juga di Indonesia sendiri, ya. Ini saya capture dari Google, gitu ya. Saya ambil screenshot berita-berita mengenai insiden-insiden security di Indonesia. Banyak sekali, ya, yang seperti yang sekarang terjadi. Ada data-data kebocoran data, ya, di banyak instansi-instansi yang kebocoran data, dan itu semua data-data kita yang bocor, gitu ya, dan itu diperjualbelikan di global sana, ya. Kemudian juga, nah, semuanya itu sangat-sangat mengerikan sekali, ya. Jadi tadi saya setuju sekali dengan pendapat Pak Dr. Pratama, ya, tadi mengenai kalau kita itu di Indonesia masih security awareness-nya itu masih sangat kurang, ya. Security awareness-nya masih sangat kurang dan juga hukumnya juga masih belum ada. Oleh karena itu tanggung jawab kita sebagai praktisi, ya, tim yang mengamankan data-data di tempat kita, ya, di organisasi kita itu masih kurang karena hukumnya itu belum ada di situ, gitu. Jadi sesimpel dari mungkin security awareness tadi yang kurang, sesimpel dari misalnya
bagaimana kita perlu menjaga data-data pribadi kita di rumah, ya. Itu petugas-petugas kebersihan di rumah, di komplek, itu mereka bisa punya data-data kita itu lengkap, ya. Karena mungkin banyak sekali kita itu yang fotokopian kartu keluarga, buang ke tempat sampah, itu masih dalam bentuk utuh itu fotokopian kartu keluarga, ya. Itu data itu semua. Fotokopian KTP itu buang aja di tempat sampah, begitu aja ya. Itu data yang semua mereka bisa ambil, bisa olah gitu ya. Nah, kita belum aware, banyak dari kita itu belum aware kalau kita perlu mengamankan data-data itu. Ya, dari kita aware, barulah nanti kita mulai jadi terbiasa. Ya, dari sesimpel aktivitas seperti itu sampai kita nanti bisa mengamankan data-data penting di organisasi kita. Ya, jadi karena kita Tenable melihat berbagai macam insiden ya di berbagai macam tipe-tipe aset atau industri ya. Jadi kita berpikir bagaimana caranya kita bisa membantu Bapak Ibu ya, customer Tenable lebih mudah lagi dalam mempunyai visibility terhadap vulnerability yang ada. Ya, jadi kita membantu supaya Bapak Ibu punya visibility terhadap berbagai macam tipe aset ya, visibility kerentanan-kerentanan di berbagai macam tipe aset, dan juga bagaimana caranya Bapak Ibu ketika sudah menemukan vulnerability-nya ya, kelemahan-kelemahan yang ada di infrastruktur Bapak Ibu, bagaimana caranya lebih mudah memprioritaskan mana yang perlu diperbaiki terlebih dahulu ya, prioritization ya. Jadi Tenable punya kemampuan untuk membantu Bapak Ibu lebih efisien lagi dalam melakukan remediasi. Yes, sudah tahu mana vulnerability yang sudah perlu kita ada di tempat kita, dan kita juga tahu yang mana yang perlu kita prioritaskan. Dan kemudian juga Tenable ingin membantu bagaimana Bapak Ibu bisa lebih mudah mengkomunikasikan risk ke top manajemen di tempat organisasi Bapak Ibu. Ya, kita sudah tahu berapa vulnerabilities yang kita punya. Bagaimana caranya kita lebih mudah mentranslate bahasa teknis atau raw data dari vulnerabilities ini ke bahasa yang lebih mudah secara high level dimengerti, gitu ya. Jadi ada 3 objektif utama yang mau dibantu oleh Tenable. Ya, visibility terhadap berbagai macam tipe aset ya, kerentanan di berbagai macam tipe aset. Kemudian juga prioritization, tahu yang mana yang perlu diperbaiki terlebih dahulu, dan juga bagaimana mengkomunikasikan risk itu lebih mudah. Jadi mungkin kalau sudah pernah dengar Tenable sebelumnya ya, jadi banyak Bapak Ibu yang kemarin dari saya diskusi di ruangan sebelah sudah pernah dengar Tenable karena sudah pernah pakai software yang namanya Nessus. Ya, betul sekali. Jadi Nessus itu software kita, software Tenable yang kita develop mulai dari awal tahun 2000-an sampai sekarang masih kita develop ya. Awal tahun 2000-an sudah sangat berkembang ya. Banyak dipakai di Indonesia juga, dan industri yang pakai di Indonesia juga sudah berbagai macam, mulai dari industri finansial ya, telekomunikasi, oil and gas ya, itu semua customer Tenable yang sudah pakai produk kita ya. Jadi di global saat ini kita leader di market untuk vulnerability management solution. Ya, itu dari risetnya IDC, dan kita juga punya tim research ya dedicated untuk mencari terus ya apa vulnerability baru supaya Bapak Ibu bisa up to date dengan kerentanan-kerentanan yang ada di tempat Bapak Ibu ya. Dan juga kita di Forrester Wave juga sebagai leader di sana. Ya, jadi untuk membantu Bapak Ibu punya visibility kerentanan di berbagai macam tipe aset, ya, kita juga punya berbagai macam tipe solusi untuk itu masing-masing, ya, mulai dari vulnerability management untuk IT infrastruktur, ya, kemudian juga external attack surface management, ya, membantu kita punya visibility terhadap apa saja kira-kira aset yang external facing yang mungkin kita nggak aware kalau kita punya aset itu. Ya, kemudian aplikasi web security, ya, kita bantu untuk mencari kira-kira apa kerentanan-kerentanan di aplikasi web kita. Kemudian juga cloud security, ya, buat Bapak Ibu yang sudah pakai cloud infrastructure seperti AWS, GCP atau Azure, ya, kita bisa bantu cari apa saja kira-kira kerentanan secara konfigurasi di
cloud infrastructure-nya. Ya. Kemudian OT security dan juga Active Directory security. Ya. Banyak Bapak Ibu yang mungkin sudah pakai Microsoft Active Directory. Ya. Sekarang ini banyak sekali serangan-serangan juga mengarah ke kelemahan konfigurasi di Active Directory. Ya. Jadi kita bisa bantu untuk mencari kira-kira apa saja kelemahan-kelemahan di konfigurasi Microsoft Active Directory-nya. Ya, mungkin kita bahas satu persatu. Vulnerability management. Ya, jadi produk yang pertama ini vulnerability management membantu kita punya visibility apa saja kira-kira kerentanan-kerentanan yang ada di infrastruktur IT kita. Ya, jadi software kita akan bantu untuk melakukan scan ke semua aset IT, ya, mulai dari PC, server, perangkat network, perangkat security, ya, kira-kira apa saja kelemahan-kelemahan yang ada ditemukan. Ya, karena semua itu pasti menggunakan software, ya, atau firmware. Ya, perangkat network juga pasti ada softwarenya. Yang biasanya perangkat network ini yang sering nggak diperhatikan. Apalagi juga mungkin PC servernya juga banyak yang ketinggalan secara versi. Ya. Terus juga kita bisa bantu untuk mencari kira-kira konfigurasinya atau melihat konfigurasinya apakah sudah comply dengan standar-standar security, misalnya seperti NIST, ya, atau mungkin ISO. Ya. Kalau mau dicek apakah semua sistem sudah comply dengan standar-standar itu, kita bisa bantu dengan solusi vulnerability management dari Tenable. Kemudian ada external attack surface management. Ya. Jadi solusi ini membantu kita tahu kira-kira apa saja yang menjadi semua aset yang external facing di tempat kita, ya, di organisasi kita. Misalnya kita ambil satu domain namanya tenable.com, ya. Nanti kita akan bantu informasikan apa saja subdomain yang terkait dengan tenable.com misalnya. Yang mungkin Bapak Ibu nggak aware kalau punya subdomain itu. Ya, dari situ kita nanti bisa bantu melakukan scan terhadap semua subdomain atau IP address yang external facing itu. Ya. Kemudian web application scan, ya. Jadi Tenable bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan atau assessment, ya, scan aplikasi web yang ada di tempat Bapak Ibu. Ya. Kita menggunakan standar scanning yang umum dipakai, ya, dari OWASP, ya, OWASP 10. Jadi melihat apakah ada SQL injection di sana, ya, cross-site scripting dan yang lainnya. Jadi kita bisa bantu untuk cek apakah ada kerentanan di aplikasi webnya. Kemudian cloud security, ya. Ini cloud security juga menarik karena sekarang ini sudah banyak Bapak Ibu yang sudah mulai mengadopsi infrastruktur cloud, ya. Jadi mulai semangatnya itu sudah berpindah dari on-premise ke cloud, ya. Tapi perlu diperhatikan cloud infrastructure, cloud platform tersebut, ya, seperti AWS, GCP, Azure itu menyediakan fitur-fitur security, ya, fitur-fitur security-nya mereka sediakan, tapi tanggung jawab untuk mengamankan itu masih terletak di kita, ya, sebagai user atau consumer-nya mereka. Jadi kita perlu ada satu cara untuk melihat apa saja kira-kira dari konfigurasi atau kelemahan-kelemahannya yang perlu kita perhatikan di cloud infrastructure kita. Sebagai contoh misalnya banyak sekarang developer aplikasi, ya, begitu dia sudah publish itu di cloud, tugas dia selesai, aplikasinya sudah berjalan dengan baik, ya, sudah go live, gitu, ya, sudah berjalan, tugas dia selesai. Rupanya masih ada faktor security yang nggak dia aware, ya. Jadi dia mungkin pakai S3 bucket yang konfigurasi pembacaannya, read-nya itu bisa diakses dari public. Ya, kalau dari pandangan point of view si developer, ya dia nggak ada masalah, ya, yang penting programnya dia atau aplikasinya dia berjalan. Tapi secara security, rupanya ada yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai usernya cloud platform tersebut. Ya, jadi Tenable CS bisa membantu Bapak Ibu untuk mencari kira-kira apa kelemahan-kelemahan di konfigurasi cloud platform yang Bapak Ibu pakai. Ya, kita support major cloud platform tadi seperti GCP, Azure, ya, AWS. Ya. Kemudian OT, ya. Jadi Tenable OT bisa membantu Bapak Ibu untuk mencari kelemahan-kelemahan apa saja yang kira-kira ada di programmable logic control, ya, buat Bapak Ibu yang berada di industri manufacturing, ya, oil and gas yang
rata-rata menggunakan programmable logic control PLC ya, atau juga menggunakan SCADA. Nah, kita bisa membantu apa saja kerentanan yang kira-kira ada di perangkat-perangkat tersebut ya. Ya, jadi kita bisa melihat misalnya firmware-nya CPLC ini apakah ada yang rentan ya. Firmware seperti Schneider, ya, Honeywell, ABB, ya, Yokogawa. Kita bisa bantu untuk melihat apa saja yang kira-kira rentan di sana, karena banyak sekali insiden-insiden ya di global. Mungkin kalau Bapak Ibu search di internet, malware bisa mengubah konfigurasi programmable logic control tersebut sehingga manufacturing di plant itu bisa terganggu. Ya, seperti kita tahu kalau plant sudah berhenti saja 1 jam, itu kerugiannya cukup besar. Ya. Dan kita nggak mau kalah dengan kompetitor gitu ya. Jadi jangan sampai itu down gitu ya. Jadi itu sangat-sangat penting kalau kita bikin itu continuously up. Ya, jadi sangat penting kalau kita punya visibility kerentanan apa saja yang ada di perangkat-perangkat programmable logic control kita, yang atau SCADA. Nah, kemudian juga kita punya solusi untuk membantu melihat apa saja kelemahan konfigurasi di Active Directory. Ya, banyak sekali ransomware. Ya, dia bisa punya akses, malware bisa punya akses dari akses ke domain admin ya, sampai ke level domain admin ya. Itu dari memanfaatkan kelemahan Active Directory. Ya, jadi sangat-sangat perlu kita perhatikan konfigurasi Active Directory kita. Ya, jadi kita punya Tenable AD yang bisa membantu melihat kira-kira apa saja kelemahan-kelemahan di Microsoft Active Directory kita. Kemudian yang terakhir kita punya platform atau dashboard yang bisa mentranslate bahasa teknis kerentanan yang sudah kita punya. Ya, kita sudah scan dengan berbagai macam solusi tadi. Ya, tentunya datanya masih terlalu teknis. Bagaimana caranya kalau kita mau presentasikan itu ke top management? Ya, kalau top management tanya ke kita tim security, seberapa aman infrastruktur kita? Ya, kita mau menjelaskan secara mudah dimengerti. Ya, jadi kita punya dashboard yang namanya Tenable Lumin. Nah, Tenable Lumin ini akan mentranslate bahasa teknis dari vulnerability yang sudah di-scan tadi, ya, untuk bisa dimengerti oleh top management. Ya. Dengan bentuk skala dari 0 sampai 1000, risk kita itu ada di level berapa? Apakah low risk, medium risk, atau high risk? Ya, jadi bisa mewakili risk atau kerentanan, ya risk lah ya, risk yang mewakili risk yang ada di tempat organisasi kita. Gitu. Jadi lebih mudah kalau kita mau presentasi ke top management. Oke, jadi Tenable ingin membantu Bapak Ibu ya punya visibility, vulnerability di berbagai macam tipe aset yang ada di infrastruktur Bapak Ibu ya, mulai dari IT, OT, Active Directory, ya, kemudian juga yang ada di cloud, sampai juga aset-aset yang external facing. Ya. Jadi Tenable ingin membantu di area itu dan juga ingin membantu bagaimana cara Bapak Ibu bisa tahu mana yang perlu diprioritaskan dari vulnerability ini yang perlu diremediasi terlebih dahulu ya, agar kegiatan vulnerability management itu menjadi lebih mudah dan efisien ya. Dan bagaimana caranya kita bisa mengkomunikasikan risk ya ke top management dari vulnerability assessment yang kita lakukan itu lebih mudah gitu. Jadi kalau mungkin nanti Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silahkan datangi booth kita, ada di ruangan sebelah, di sebelah pojok ya, kita ada Tenable di sebelah sana. Mungkin itu yang bisa saya share. Terima kasih. Thank you for Indosec. Okay.